sahabat dan rekan-rekan yang lain. Sholawat beriring salam tak henti-hentinya kita haturkan untuk junjungan alam Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah pada akhir masanya nanti saat maut menjemput, kita tetap berada di bawah naungan syafaat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, meskipun saya asli putra Jawa, lahir besar di Jawa, namun alhamdulillah dikaruniai dan diberikan jodoh lai orang awak juga. Sudah hampir 30 tahun jadi sumando orang Minang. Gitu. Jadi saya sampai berkata kepada beliau, Pak Ketua, kan Sumatera Barat ini kampung saya kedua setelah Jawa Tengah. Sehingga belajar dari sedikit banyak karena bergaul bersama rekan-rekan dan sahabat-sahabat semua, sedikit banyak akhirnya saya mengerti apa itu istilah Minangkabau. Nah, berangkat dan beranjak dari sinilah sedikit saya flashback ke belakang. Kenapa saya membuat, mendesain, merancang satu lembaga hukum yang khusus fokus kepada perlindungan konsumen. Ini kan jadi pertanyaan, kenapa? Karena kalau di Indonesia ini pakar pidana udah ribuan ya Pak Kolonel. Pakar perdata pun sudah ribuan, tak terhitung. Namun pakar perlindungan konsumen se-Indonesia masih bisa dihitung jari. Sehingga ketika perkara-perkara masuk ke ranah kepolisian sampai ke peradilan, masih harus mendatangkan saksi ahli, itu harus ngantri paling cepat 1 sampai 3 bulan Pak, hanya untuk menghadirkan itu. Kalau tidak salah saya hanya 10 atau 12 orang se-Indonesia. Artinya peluang untuk ilmu hukum perlindungan konsumen ini masih sangat terbuka lebar buat rekan-rekan adik-adik kita yang masih muda yang mau menempuh strata pendidikan di Fakultas Hukum. Nah, memang terdengar tidak booming, tidak kelihatan wah, tidak kelihatan yang sesuatu yang greget atau menjanjikan kalimat konsumen itu. Padahal konsumen itu titik awal, sentral, sumber dari segala yang namanya manusia. Kenapa? Terlepas dari apapun pangkat dan jabatan yang disandang saat ini, namun yang bersangkutan tetaplah konsumen. Konsumen dari apa? Produk, barang, dan jasa. Ingat, produk, barang, dan jasa. Bicara produk barang saja, ada makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, elektronik. Bicara jasa, ada jasa transportasi, darat, laut, dan udara, jasa kesehatan, jasa pelayanan umum, jasa tenaga kerja. Artinya totality. Nah, di dalam perlindungan konsumen itu sendiri sebenarnya sudah include, sudah termasuk di dalamnya pidana dan perdata. Ini uniknya. Nah, jangankan kita yang berada di Sumatera Barat, apalagi yang di Kenagarian Tanjung Alai, mohon maaf, yang di dekat pusat ibu kota negara saja di Jakarta, belum semua masyarakatnya mengerti dan memahami tentang perlindungan konsumen. Nah, ini ada apa? Padahal negara sudah hadir memberikan undang-undang yang mengatur untuk itu. Dan ini sudah tua sekali. Terhitung sejak tahun 1999. Itu diatur di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Nah,
lahirnya undang-undang ini pun unik. Saya rasa sedikit banyak karena beliau sudah perwira, beliau mengerti dan sedikit banyak mungkin pernah dengar lah apa itu perlindungan konsumen dan apa itu undang-undang perlindungan konsumen. Lahirnya undang-undang perlindungan konsumen ini berangkat dari setelah adanya gejolak moneter resesi dunia di tahun 96, 97, 98. Saat itu jangankan Indonesia, hampir sebagian besar negara di dunia ini krisis perekonomiannya. Sehingga sampai negara kita sendiri pun harus berhutang kepada Bank Dunia melalui namanya IMF, International Monetary Fund. Nah, ternyata IMF mengajukan syarat yang harus dipenuhi oleh negara kalau mau dapat pinjaman dari Bank Dunia tersebut. Apa syaratnya? Anda harus punya undang-undang perlindungan konsumen. Kenapa? Syarat satu negara dikatakan berdaulat apabila sudah mampu melindungi masyarakatnya, melindungi rakyatnya, melindungi hak-haknya masyarakat sebagai konsumen dari produk, barang, dan jasa. Ada yang menarik dan ada benang merahnya di sini. Kalau di dunianya beliau ada namanya ketahanan negara. Ada satu lagi yang disampaikan sama Pak Dewan tadi, secara garis besarnya itu ketahanan pangan. Harus berbudidaya. Nah, kemudian ada sumber daya manusia. Nah, ini menarik. Ini ada korelasinya, ada benang merahnya. Jadi apapun itu selalu akan ada benang merahnya dengan perlindungan konsumen. Kenapa? Perut boleh kenyang akibat konsumsi asupan makanan dan minuman, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah itu sehat atau tidak? Layak atau tidak dikonsumsi, memenuhi standar unsur keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan atau tidak. Nah, ini bukan hanya menjadi tugas tanggung jawabnya Dinas Kesehatan, BPOM atau Dinas Perdagangan. Negara hadir memberikan perangkat undang-undang aturannya agar masyarakat ini mampu mengerti, memahami bahwasanya ada loh undang-undang perlindungan konsumen ketika terjadi trouble, ketika terjadi masalah, bagaimana cara memperjuangkan hak-haknya itu, dasar hukumnya apa, gitu. Dasar hukumnya yaitu tadi undang-undang perlindungan konsumen, gitu. Boleh saja Majelis Ulama Indonesia yang dulu mengeluarkan sertifikasi halal, yang hari ini saat ini sudah berubah bergeser, diambil oleh Kementerian Agama melalui Depak, ya sertifikasi halal juga. Namun saya kok belum puas. Belum puasnya bagaimana? Sertifikasi halal itu buat keyakinan kita yang orang Muslim. Oke? Contoh, daging sapi itu kita sembelih, menurut kita Muslim halal. Sapi pun distempel ceprot halal. Namun di perlindungan konsumen justru jauh lagi ke dalam. Di mana ini daging layak atau tidak? Mengandung unsur bahan-bahan kimia yang akibat dari pakannya atau tidak? Ini dagingnya mengandung unsur-unsur ada virus, bakteri, kumannya atau tidak? Nah, ini ranahnya ke perlindungan konsumen gitu. Jadi selain halalan thayyibah, juga aman, nyaman, selamat, sehat atau tidak. Nah, ini penting. Makanya perlindungan konsumen itu lintas suku, agama, budaya, ras. Karena yang kita bahas di sini adalah manusia secara utuh. Terlepas mau jabatannya apapun, mau profesinya apapun, mau strata sosialnya apapun. Nah, begitu juga terhadap makanan, minuman, dan obat-obatan. Jadi, kalau kita tarik di situasi hari ini, saat ini peredaran produk-produk
berupa makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik ini, kalau boleh jujur Pak, kalau kita mau sama-sama buka mengadakan uji laboratorium, ini sudah diambang mengkhawatirkan. Saya tidak mau menyebutkan salah satu produk atau merek tertentu, tapi secara garis besar saja akan saya sampaikan. Contoh, ada AMDK namanya, air minum dalam kemasan dalam bentuk jajanan anak-anak, ya kan? Bagaimana mungkin di konsumen akhir bisa harga jual 500 perak satu botol, satu gelas itu, sementara ada mata rantai perdagangan mulai dari pabrik, kemudian distributor, kemudian agen, kemudian supplier.